Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfi Azizah dengan NIM 231100015 dari jurusan Farmasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi Antar Sel dari mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa sih komunikasi antar sel itu. Nah, jadi komunikasi antar sel itu merujuk pada pertukaran informasi antara sel-sel dalam suatu organisme atau sistem biologis. Nah, ini adalah proses penting dalam pengaturan berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap lingkungan. Komunikasi antar sel melibatkan berbagai mekanisme yang memungkinkan sel-sel berinteraksi satu sama lain. Jadi komunikasi antar sel tadi merujuk pada pertukaran informasi seperti layaknya makna komunikasi sendiri, yaitu pertukaran informasi. Tapi ini kan komunikasi antar sel, jadi pertukaran informasi antara sel-sel dalam suatu organisme. Dan proses komunikasi antar sel ini merupakan proses penting dalam pengaturan sistem biologis seperti pertumbuhannya, perkembangannya, atau respon terhadap lingkungannya. Apa sih contoh dari komunikasi antar sel itu? Nah, jadi salah satu contoh komunikasi antar sel ini adalah dengan sinyal kimia, di mana sel mengirimkan molekul sinyal ke sel lain untuk memicu respon tertentu, dan proses ini penting untuk koordinasi dan integrasi fungsi sel dalam menjaga keseimbangan dan fungsi organisme secara keseluruhan. Nah, untuk komunikasi antar sel ini selain fungsinya untuk pengaturan fungsi biologis tadi, dia juga penting untuk koordinasi fungsi sel dalam menjaga keseimbangan serta organisme tersebut secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa fungsi yang saya jelaskan di sini, fungsi dari komunikasi antar sel itu. Nah, kita akan bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama, fungsinya itu untuk koordinasi pertumbuhan dan perkembangan sel, di mana sel-sel berkomunikasi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan organisme. Dan hal ini melibatkan kontrol proses seluler seperti pembelahan sel. Nah, yang kedua ada pemeliharaan keseimbangan internal, di mana sel-sel berkomunikasi untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan seperti mengatur kadar gula darah atau tekanan darah. Nah, tadi kan dengan koordinasi pertumbuhan dan perkembangan tadi, contohnya pembelahan sel. Nah, untuk pemeliharaan keseimbangan itu tadi mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Nah, yang ketiga ada respon terhadap lingkungan. Nah, di mana sel-sel berkomunikasi untuk merespon perubahan lingkungan eksternal, seperti ketika sistem kekebalan bekerja sama untuk melawan infeksi. Nah, selain untuk pembelahan sel, yaitu mengatur kadar gula darah, mengatur tekanan darah, komunikasi antar sel ini juga berperan penting untuk merespon lingkungan. Seperti contohnya di sini untuk menjaga sistem kekebalan dalam kerjasama sel tadi untuk melawan infeksi ketika infeksi ingin menyerang imun dari suatu organisme tadi. Nah, setelah kita membahas tadi apa itu komunikasi antar sel dan fungsi-fungsinya, di sini juga kita akan membahas jenis-jenis dari komunikasi antar sel. Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada sinyal kimia atau endokrin, yang kedua ada kontak langsung atau sel-sel bersentuhan, yang ketiga ada sinyal parakrin, dan yang keempat ada sinyal sinaptik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa itu sinyal kimia, apa itu kontak langsung, parakrin, dan sinaptik. Kita akan membahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama ada sinyal kimia. Sinyal kimia ini merupakan sel yang melepaskan molekul sinyal atau hormon ke dalam cairan ekstraseluler yang kemudian akan diangkut oleh aliran darah ke sel-sel target di tempat yang jauh dalam tubuh. Nah, sinyal kimia ini dia di mana sel itu melepaskan sinyal atau hormon ke dalam cairan yang kemudian diangkut oleh aliran darah ke tempat yang jauh dalam tubuh. Contoh dari komunikasi dengan sinyal kimia ini pada sistem endokrin, di mana hormon bertindak sebagai sinyal kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan diangkut oleh aliran darah ke seluruh tubuh untuk memberikan instruksi pada sel-sel target. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu kontak langsung atau sel-sel bersentuhan.
Beberapa sel berkomunikasi melalui kontak fisik langsung, seperti pada sel-sel pembentuk jaringan. Jadi selain tadi kan kalau yang sel kimia itu dia mengirim sinyal ke jauh dalam tubuh kan, si sel tadi itu. Nah kalau di sini selnya bersentuhan, kontak langsung. Jadi dia tanpa memakai kirim-kirim sinyal tadi. Jadi dia langsung bersentuhan sel satu dengan sel lainnya untuk berkomunikasi. Nah, seperti pada sel-sel pembentuk jaringan yang dapat mengirim sinyal langsung ke sel-sel yang berdekatan. Nah, contoh dari komunikasi antar sel dengan kontak langsung ini pada lapisan epidermis kulit, di mana sel tersebut bersentuhan satu sama lain melalui struktur yang disebut desmosom dan berperan dalam menjaga kekokohan dan keutuhan lapisan kulit. Beda jadi ya, tadi sinyal kimia dan kontak bersentuhan tadi, kalau sinyal kimia itu dia mengirim yang jauh dalam tubuh, nah kalau kontak langsung ini dia langsung antar sel itu langsung dia bareng. Nah, yang ketiga ada sinyal parakrin, di mana sinyal kimia yang dilepaskan oleh sel dan mempengaruhi sel-sel tetangga dalam jarak yang relatif dekat. Nah, kalau tadi sinyal kimia dia jauh, terus kalau kontak langsung tuh dia langsung bersentuhan tanpa mengirim sinyal, kalau sinyal parakrin ini dia dekat, relatif dekat jaraknya. Nah, contoh komunikasi antar sel dengan sinyal ini adalah dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika sel-sel kekebalan berkomunikasi satu sama lain untuk merespon infeksi tadi seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi ketika kita membahas definisi. Oke, yang terakhir itu sinyal sinaptik. Sinyal sinaptik melibatkan transmisi informasi dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, melibatkan pelepasan neurotransmitter dari ujung saraf sel pengirim yang berinteraksi dengan reseptor di membran sel penerima. Contoh komunikasi antar sel dengan sinyal ini adalah ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, lalu saraf sensorik akan mendeteksi panas tersebut dan mengirimkan sinyal mencapai saraf motorik di sumsum tulang belakang kita, lalu saraf motorik akan merespon dengan mengirimkan sinyal kepada otot untuk menarik sentuhan panas tadi dari sumbernya. Gitu. Jadi itu tuh kalau misalnya merespon-respon sel-sel akan mengirim sinyal nih, saling mengirim sinyal berkomunikasi dia untuk memberitahu bahwa itu tuh panas. Jadi otot kita memberi sinyal juga ke kita untuk menjauhkan tangan kita dari sumber panas tadi gitu. Nah, di sini ada beberapa gambar dari jenis-jenis tadi. Di sini ada sinyal endokrin, di sini terdapat sel endokrin, ada hormonnya, ada kapiler darah, ada juga yang dengan kontak langsung. Ini langsung bersentuhan dia di celah antara membran plasma itu. Lalu ada sinyal parakrin dan yang terakhir ada sinyal sinaptik. Ya kira-kira beginilah gambar dari jenis-jenis tadi. Nah, selain tadi ada fungsi-fungsi, ada definisi, ada jenis-jenisnya, lalu yang terakhir yang akan kita bahas ada tahapan dalam pensinyalan komunikasi antar sel. Yang pertama ada deteksi sinyal atau pengenalan. Nah, yang pertama reseptor mengenali molekul sinyal atau perubahan lingkungan. Yang kedua ada sel mendeteksi sinyal melalui reseptor pada permukaan. Nah, jadi proses pengenalan ini terbagi lagi jadi dua. Yang pertama reseptor dulu nih mengenali apa perubahan lingkungan itu. Nah, lalu sel akan mendeteksi sinyal yang dari reseptor tadi. Nah, yang kedua ada perubahan. Setelah pengenalan ada transduksi sinyal yaitu perubahan. Sinyal eksternal tadi udah diterima tadi kan, itu diubah menjadi sinyal intraseluler dan dapat dimengerti oleh sel serta melibatkan perubahan bentuk atau aktivitas reseptor. Nah, yang terakhir adalah respon dari sel tadi. Sel akan merespon sinyal dengan menghasilkan respon biologis. Respon dapat berupa perubahan aktivitas seluler atau perubahan metabolisme tergantung dari jenis sinyal apa sih yang didapat tadi gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekiranya bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.